Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang kimia. Kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana, khususnya tentang sifat fisis dan sifat kimia dari alkanal dan alkanol, ya. Sifat fisis dari alkanal dan alkanon, ya, atau aldehid dan keton. Alkanal dan alkanon memiliki gugus karbonil. Hal ini menyebabkan keduanya cukup polar, ya. Untuk alkanal dan alkanon sederhana mudah larut dalam air. Dan kalau yang lebih kompleks berarti sukar ya. Kenapa bisa sukar? Karena memiliki rantai karbon yang panjang. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan alkanol dengan jumlah C yang sama, titik didih alkanal dan alkanon relatif lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan antara alkanal dan alkanon, maka alkanan itu akan lebih rendah daripada alkanon. Berikutnya untuk sifat kimia dari alkanal, kita lihat yang pertama adalah reaksi oksidasi. Alkanal merupakan reduktor yang kuat sehingga dapat mereduksi oksidator-oksidator lemah. Sebagai contoh di sini, kita lihat oksidasi alkanal akan menghasilkan asam alkanoat. Ya, di sini adalah alkanal atau aldehid menghasilkan asam alkanoat atau asam karboksilat ya. Nah, oksidator lemah yang biasanya digunakan untuk mengenali alkanal adalah reaksi Tollens dan reaksi Fehling. Untuk Tollens itu adalah Ag2O, ketika direaksikan dengan alkanal akan menghasilkan asam alkanoat ditambah dengan endapan warna perak ya, cermin perak, Ag ya. Selanjutnya jika direaksikan dengan Fehling akan menghasilkan endapan warna merah bata. Jadi kalau Tollens menghasilkan endapan perak, sedangkan kalau direaksikan dengan Fehling akan dihasilkan endapan merah bata. Berikutnya adalah reaksi alkanal atau adisi hidrogen. Ikatan rangka pada gugus karbonil, alkanal dapat diadisi oleh gas H2 membentuk alkanol primer. Sebagai contoh di sini kita lihat alkanal di sini direduksi dengan H2 menghasilkan alkohol primer ya. Bagaimana untuk sifat kimia alkanon? Nah, yang pertama adalah oksidasi. Alkanon merupakan reduktor yang lebih lemah dari alkanal, jadi reaksi Tollens dan Fehling tidak dapat mengoksidasi keton ya. Reaksi tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara alkanal dan alkanon. Jangan lupa bahwa alkanal dan alkanon ini merupakan isomer gugus fungsi sehingga memiliki rumus molekul yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini alkanal plus Tollens itu menghasilkan endapan cermin perak, sedangkan alkanon plus Tollens tidak ada reaksinya. Begitu juga dengan Fehling ya. Untuk alkanal itu menghasilkan endapan merah bata, sedangkan untuk alkanon tidak ada reaksinya. Yang berikutnya adalah reduksi alkanon atau adisi hidrogen. Ikatan rangkap pada gugus karbonil alkanon dapat diadisi oleh gas H2 membentuk alkanol sekunder. Ya, kita lihat di sini. Pada ini alkanon ya atau keton direduksi akan menghasilkan yang sekunder ya. Karena si C di sini mengikat dua gugus C lain ya. Berikutnya adalah sintesis daripada alkanal. Oksidasi daripada alkanol primer akan menghasilkan alkanal ya. Ini di bab tentang alkanol kita sudah pelajari juga. Sebagai contoh misalnya kita lihat di sini, misalnya kita punya etanol gitu ya. Kalau etanol dioksidasi akan menghasilkan etanol ya, ditambah dengan H2O. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di bab sebelumnya tentang sifat fisis, sifat kimia dari alkanol. Selanjutnya adalah reduksi daripada klorida asam. Digunakan reduktor lithium tri-T butoksi tersier butoksi aluminium hibrida
akan dibentuk alkanal ya. Jadi kalau misalnya kita punya klorida asam di sini, jika direduksi akan menghasilkan alkanal ya. Selanjutnya untuk sintesis alkanol, oksidasi daripada alkanol sekunder ya. Ini kebalikan juga dari reaksi yang dari alkanol sekunder. Jadi kalau alkanol primer itu dioksidasi menghasilkan alkanal, sedangkan kalau alkanol sekunder dioksidasi akan menghasilkan alkanon ya. Kita bisa lihat di sini, misalnya di sini dua propanol ya. Kalau dioksidasi akan menghasilkan aseton atau propanon. Selanjutnya reduksi klorida asam. Jadi yang digunakan untuk reduktornya adalah reagensia kadmium. Ya, jadi sama seperti tadi akan dihasilkan keton. Untuk membedakan alkanal dan alkanon, kita dapat gunakan Pelling dan Tollens ya. Tadi sudah dikasih lihat. Kenapa perlu dibedakan? Karena nanti punya rumus molekul yang sama ya, tetapi berbeda terus fungsinya. Alkanal akan bereaksi positif, sedangkan alkanon bereaksi negatif ya. Jadi tidak ada hasilnya. Kalau dengan Tollens warnanya merah, itu berarti alkanal ya. Sedangkan kalau Pelling berarti ada endapan merah bata. Jika video ini dia nggak bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.